Progress, share, um, PowerPoint, so, nah, oke ya Pak ya, baik. Bapak Ibu, belajar dikir nafas. Pertama ini mengamati nafas, mengikuti nafas, bikin nafas itu masuk Allah. Nah ini nanti akan kita pelajari. Minggu belajar mengamati nafas dan mengikuti nafas. Baik. Bentar. Oke. Nah, Bapak Ibu, dari awal kita sudah belajar tentang menyadari ya. Di level 1 itu menyadari. Ketika Bapak Ibu menyadari, itu berarti Bapak Ibu berada di jiwa, berada di nafs. Nah, kadang kembali ke pikiran atau ketarik ke pikiran, jadi kembali ke jasad lagi. Nah, kemudian beralih ke menyadari lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi manusia itu kan ada jasad, ada jiwa atau nafs, dan ada ruh. Nah, kita belajar di DN level 1 itu memisahkan mana jasad dan mana nafs. Jadi dalam terminologi nafs yang kita gunakan itu bukan jiwa seperti sukma, seperti nyawa yang ada bayangan ya, bentuk nafs, bentuk jiwa itu ada bayangan terus kemudian keluar dari jasad seperti Casper gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi nafs ini adalah yang sadar. Dah, stop di situ. Ya. Jadi nafs itu adalah yang sadar. Jadi ketika kita menyadari nafas, berarti kita sudah berada di nafs. Tapi ketika kita tidak sadar, berarti kita masuk ke jasad. Jasad itu ada pikiran, ada perasaan. Gitu. Nah, pelajaran kemarin itu 1 minggu kemarin kita belajar bagaimana kita menyadari nafas. Berarti kita berada di ini penting karena kalau kita ingin belajar ke Allah tanpa memahami nafs, maka akan kesulitan. Maka ada satu pepatah ya, pepatah Arab gitu ya. Syair itu ada man arofa nafsahu fakot arofa, jiwa yang sadar ini maka Tuhannya. Jadi alat untuk mengenal Allah, alat untuk makrifat itu adalah nafs, bukan jasad. Sehingga pelajaran kemarin kita menyadari nafas agar kita bisa berada di nafs. Nah, baik Bapak Ibu. Sekarang pada level 2 kita tingkatkan bahwa gerak nafas yang kita sadari, yang disadari oleh nafs. Nah, gerak nafas yang disadari oleh nafs, nafas dan nafs lain ya Bapak Ibu. Gerak nafas yang disadari oleh nafs atau jiwa itu tidak bergerak sendiri, ya, tapi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesadaran kita tingkatkan dari menyadari nafas menjadi menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Ini level 2.
Jadi Bapak Ibu tahu stepnya ya. Tahu stepnya, step DN level 1, stepnya adalah menyadari nafas. Step level 2 adalah menyadari Allah yang sedang menggerakkan nafas. Jadi ada Allahnya ini. Ya, ada Allahnya. Ini kesadarannya meningkat. Ya, kesadarannya meningkat dari menyadari jasad meningkat ke menyadari Allah. Nah, dari menyadari Allah ini maka mulai kita menyebut setiap nafas masuk hu dan setiap nafas keluar Allah. Tapi syaratnya dengan menyadari Allah. Kalau tanpa menyadari Allah nanti hanya hu Allahu Allah tanpa ada satu apa namanya? Tanpa ada satu kesadaran, ya. Jangan sampai memang di DN ini adalah untuk melatih kesadaran kita, melatih kesadaran akan Allah dalam setiap nafas. Nah, ini level 2 Bapak Ibu, level 2. Sehingga nanti di sini kita akan lebih jelas lagi bagaimana jiwa kita itu betul-betul eh, apa eh, kesadarannya meningkat, ya, kesadarannya meningkat dari menyadari makhluk yaitu jasad, yaitu nafas, meningkat ke menyadari kholik, sang kholik, yaitu yang menciptakan nafas. Ini kesadarannya meningkat. Kemudian disebut namanya dengan sebutan hu ketika nafas masuk dan Allah ketika nafas keluar. Nah, jadi saya harapkan minggu kemarin Bapak Ibu sudah paham mana jasad dan mana nafs. Sehingga ketika nafs ini digunakan untuk menyadari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa lebih paham lagi, bisa lebih mudah lagi. Ya, jadi tadi ada pertanyaan ya dari Bu Ari, yang sadar itu yang seperti apa? Sebenarnya sadar itu tidak perlu penjelasan karena sadar itu tinggal disadari. Contoh misalnya begini ya, dari tidur kemudian bangun tidur. Jadi tidur itu nggak sadar, ketika bangun itu sadar. Nah, ketika ada pertanyaan, sadar, sadar itu seperti apa? Ya sadar aja, om dari bangun, dari tidur ke bangun tidur, gitu, nggak ada penjelasannya, ya kan? Nah, sama dengan menyadari Allah ini, ya kita tinggal sadari Allahnya saja. Maka di sini Bapak Ibu, pada level 2 kita sudah menggunakan keimanan kita. Kita beriman kepada Allah. Nah, kita gunakan itu keimanan kita untuk menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Kita beriman kepada Allah yang menggerakkan alam semesta ini. Kita beriman kepada Allah yang meliputi segala sesuatu. Kita beriman kepada Allah yang menggerakkan apapun yang ada di alam semesta. Maka eh, keimanan kita ini kita gunakan di dalam keimanan ini kita gunakan dalam kesadaran. Berarti ketika kita beriman bahwa Allah itu menggerakkan sesuatu, menggerakkan nafas saya, berarti saya bisa menyadari bahwa nafas saya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua alam semesta ini tidak bisa bergerak tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, latihan setelah ini minggu ini Bapak Ibu latih lebih lagi intensif lagi bagaimana menyadari nah, kalau minggu kemarin kan kita belajar menyadari Allah, menyadari nafas.
Sekarang minggu ini sampai minggu depan kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Nah, nanti eh, seperti biasa, Bapak Ibu eh, sharing di grup. Baik, dari penjelasan saya, Bapak Ibu ingin ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan sambil nunggu Pak Pur. Pak Pur tadi eh, lepas jaringan apa ya? Oh ada itu. Silakan, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik, ya terima kasih Pak Azim. Tadi terlempar sinyalnya hilang. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau kita diskusikan. Jadi gini Pak Pur ya, kalau level 2 ini kita mulai menyadari eh, menyadari bahwa nafas yang keluar masuk apa dalam tubuh kita itu karena Allah gitu. Apa Iya, ya betul Bu. yang menggerakkan Allah. Gitu Iya, ya. Sambil kita mengucap doa Allah itu tadi. Tarik betul. sudah. Oh ya. Iya, Itu betul seperti itu. gini, untuk level 1 ke level 2 itu berapa lama Pak? Sembarang Ya, aja. iya sembarang aja Bu. Kalau Ibu sudah paham, jalankan aja. Misalnya Ibu sudah paham tentang tadi yang Ibu sampaikan ini, sudah tahu ya, tinggal di ini aja, eh, dijalani gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Tidak apa-apa, lanjut. Nggak sama masuk-masuknya ya Pak ya. Kadang-kadang bisa cepat itu. Kadang-kadang sebentar aja sudah bisa itu. Bu Allah. Tapi kadang-kadang itu pernah juga sampai lama itu. Kayaknya ya itu belum belum apa ya kayak tapi nggak harus ada daya kan Pak itu. Nggak harus. Nggak, yang penting kan itu kan nggak, daya itu kan nggak ada di dalam kurikulum DNS atau Bu. Jadi yang Hmm. penting kita itu menyadari nafas, menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Itu ada daya, nggak ada daya, ada sensasi, nggak ada sensasi, ada hal-hal yang aneh atau ada hal yang aneh. Itu bukan urusan kita. Itu Oh iya. bukan suatu ukuran gitu loh. Jadi yang penting itu kita menjalani metodenya. Itu Bu Ari. Oh iya, saya biasanya itu Pak kalau level 1 itu nunggu Ya. sampai ada daya baru masuk level 2 gitu. Oh, Kadang-kadang nggak lama, perlu. kadang-kadang Iya, nanti ya bisa. kalau ada ya, kalau nggak ada nggak Oh iya Pak. masuk-masuk. Iya, 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 iya. pokoknya lanjut aja Bu. Kita pokoknya nanti daya itu urusannya Allah. Ini Hmm. nggak dikasih ya nggak apa-apa. Allah itu maha tahu, Allah maha bijaksana gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Yang penting kita jalani tugas kita saja. Pak, terus kita Ngatur kan Bu Adi. sering tertarik itu Pak ya, kepala kan tertarik itu Pak ya. Tarik ke belakang. Iya, itu memang betul kayak gitu Kak Pak. Soalnya kadang-kadang sakit tuh leher bagian belakang tuh Pak. Iya, Ibu sebaiknya lebih rileks lagi, lebih pasrah. Jadi mungkin metode DN level 1 itu kan mengikuti nafas. Salah satu tujuannya sebenarnya agar membuat tubuh itu lebih rileks. Ya, tubuh lebih rileks sehingga
tidak ada ketegangan, kencang-kencang di bagian belakang. Nah, tapi kalau ketarik ke belakang ya pasrah saja sudah. Mungkin bisa saja terjatuh atau saran saya ya bersandar di tembok gitu. Jadi kalau ketarik ke belakang ada sandarannya itu. Itu baru jadi lebih pasrah lagi, rileks nanti kan kendor Oh, ininya nggih. apa? Mungkin Kenceng-kencengnya ya itu. kurang. Mungkin kurang rileksnya itu Pak ya, sehingga kadang-kadang Ya, ndangak aja Pak, nggak tertarik ke belakang, ndangak aja itu sampai nah, lehernya itu perasaan saya bagian belakang itu sakit gitu loh. Gitu. ya, Ya nanti saya coba Pak, ya, rileks. dicoba ya Bu. Ya, Heeh, enggak apa-apa. Nggih. Terima kasih Bu Ari. sama-sama Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita pembahasannya masih di DN level 1, level 2. Level 2 ini adalah kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Jadi menyadari itu ya pakai keimanan gitu ya. Kita beriman kepada Allah bahwa Allah menggerakkan segala sesuatu, berarti masuk menggerakkan nafas kita juga. Dan kita jalin komunikasi, kita buka jalur komunikasi dengan menyebut namanya Allah. Mungkin Bapak Ibu tanya, kenapa Allah? Nah, Bapak Ibu, ada banyak hikmah. Allah itu sebenarnya ada di surat Al-Ikhlas. Katakanlah huwa Allah. Kul huwa Allah. Katakan hu Allah. Katakan hu Allah ya kita hu Allah kan. Kul katakan huwa Allah. Katakan hu Allah. Jadi jelas itu perintahnya jelas di Al-Qur'an. Ya Bapak Ibu. Surat Al-Ikhlas itu sering kita baca. Katakan hu Allah. Nah, demikian. Jadi kita tidak ragu lagi yang di Quran ada kan. Huwa Allah itu dibaca jadi hu Allah kalau diputus ya. Huwa kan kalau diputus jadi hu-nya panjang. Hu Allah. Kemudian kenapa sih kok pakai nafas? Nah, ini jadi pertanyaan. Ya, ini untuk memudahkan kita agar di dalam menyebut nama Allah itu bisa continue. Bisa continue. Continue itu artinya terus-menerus. Karena dikron kasiro. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi sah-sah saja kita pakai nafas. Karena ini satu metode. Gitu ya. Metode. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya Pak Pur. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Uh, yang ingin saya tanyakan Pak Pur, tadi waktu permulaan tadi saya belum menyambung. Makanya Ya. dari level 1 itu alhamdulillah bisa bisa berjalan dengan baik, namun ada kendala-kendala di antaranya biasa kalau sudah mulai ini kuping itu pasti ada seperti kayak binatang, tapi tetap saya abaikan, saya terus terus kemudian masuk level 2 itu begitu kira-kira berapa menit itu langsung ini Pak, langsung tidur gitu, mau ngantuk gitu Pak. Jadi saya mau dusur gitu loh. Itu bagaimana Pak caranya untuk mengatasi kalau kita pada saat DN itu kita ngantuk gitu. Baik Dan Pak. ya itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih maaf? Pak Nyoto Pak. Pak Nyoto. Ya. Iya. Pak Nyoto, berarti problemnya ngantuk ya Pak Nyoto ya? Jadi level 2 itu les gitu. Tapi Jelas. kembali lagi gitu loh. Sadar lagi Ya. gitu loh. Gitu. Makanya tipsnya itu apa kira-kira supaya nggak eh, ngantuk gitu. Bapak Pak Nyoto duduknya apa? Duduk bersila apa Tim, timpo? Timpo Pak. Timpo, baik. Iya, timpo. Timpo, nanti
tulang punggungnya agak ditegakkan ya Pak ya. Oh, akan tegak Pak ya. Degek. Ya bahasa Oh iya Jawanya iya. degek. Didegek nih Ya, gini Pak. geng geng geng. Iya Pak. Dipol ke lah. Tapi ya jangan anu banget ya kaku. Pokoknya di apa? Dipol ke di Agak didorong itu Pak ya. agak didorong ke depan, agak didegek nih lah bahasa Jawanya gitu. Iya. Itu yang pertama, tip yang pertama. Kemudian tip yang kedua, ini yang paling penting adalah Bapak harus menyadari nafasnya dan menyadari Allahnya harus kuat gitu. Iya iya iya. Ya, sehingga kesadarannya itu tidak masuk ke pikiran. Kalau kepikiran nyut gitu, biasanya langsung kalau memang kondisi ngantuk, pikirannya kesadarannya enggak begitu kuat ininya, itu ya nyut gitu langsung lap Iya iya. mengikuti tubuh. Karena Iya. begini Pak, pikir napas ini efeknya adalah ketenangan. Iya. Ya, ketenangan biasanya itu membawa kepada keadaan mengantuk. Mantap. Kalau Betul. kita nggak kuat, kebawa tidur. Nah, nanti coba dikuatkan kesadaran akan nafas dan Allahnya. Itu Iya. sedikit banyak akan bisa membantu Pak Nyoto untuk tidak jatuh ke Tertidur. tidur walaupun itu hanya sepersekian detik ya lanjut Iya gitu. iya betul betul betul. Iya, Iya. itu Terima Pak kasih. Nyoto jawaban dari Iya. saya. Suun Pak, suun Pak. Ye, sami Pak Nyoto. Baik Bapak Ibu, ada yang lain? Monggo silahkan. Lagi Pak Pur, Pak Rudi. Wah, sampai rumah. Pak Pur, Iya Pak. Pak Rudi nih. Ini Pak Pur, yang berarti yang ini minggu ini ya, kita start untuk level 2. Tapi tetap ya dari awal dulu ya, level 1. Setelah level 1 masuk ke level 2 atau terpisah gitu masing-masing. Terus yang kemarin saya alami itu tadi siapa yang ditanyakan mengenai kelelapan itu bahwa mungkin itu apa ya dari pikiran ya. Jadi saya pun memang terasa Pak ketika lep itu emang saya kembalikan lagi ke itu ke memperhatikan napas ya. Ini menyadari napas memang hilang gitu. Nah tadi yang alhamdulillah tadi waktu maghrib ke Isya saya fullkan semua, konsentrasikan istilahnya ke ini napas, masuk keluarnya napas, ternyata nggak ada itu Pak Pur, nggak saya alami. Nah Nggak ada apa yang ngantuk saya ya? ya nggak ada nyut-nyut kayak lep gitu kan, kayak orang misalnya Hmm. ngantuk di kendaraan dia sambil duduk, tahu-tahu trep ya gitu. Nah yang kemarin tuh ada saya seperti ini Pak Pur, berayun, jadi kayak badan tuh ada seperti ngayun gitu. Tapi kemarin kan sudah saya tanya juga di grup, itu ya sama juga mungkin kasusnya seperti kita seperti terlelap tadi Pak ya. Nah, pokoknya kalau kita konsentrasi, kita fokus menyadari napas itu pasti nggak ini Pak Pur ya, nggak akan terjadi ya eh, apa yang seperti yang saya alami. Mungkin itu Pak Pur ya. Jadi yang kedua ini mungkin minggu ini itu dari pertama sama kedua Pak Pur ya. Atau gimana Pak Pur? Ya, untuk minggu ini nanti langsung digabung aja Pak. Gabung ya Pak Mungkin Pur ya. Iya iya. sadari nafas dulu, kemudian sadari Allah yang menggerakkan nafas, sebut nama Allah dengan Bu Allah. Nah, itu. Kalau Itu bisa langsung, untuk ini Pak ya, Pur, ini kan kita masih latihan ya, formal. ya, Ah, Kemarin kan ini kan ya minimal 30 menit ya. Kita betul, semampu kita lah ininya. ya. Jadi untuk nanti beralih dari level 1 ke level 2, kita sendiri Pak Pur ya yang menentukan atau gimana Pak Pur? Iya, ini kalau level 1 nggak usah lama-lama, langsung aja ke level 2. Ah, Kalau
kan itu hanya melatih kesadaran. Kalau kesadarannya sudah ada, bahkan langsung aja menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Iya, iya. Itu, karena sudah kesadarannya sudah terlatih kan, jadi langsung aja menyadari Allah. Itu Yang pengucapan hu Allah sama menyadari itu di dalam hati aja Pak Pur ya? Betul Pak, iya. Dalam hati maksudnya. Oke. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Pak Rudi. Ya, jadi tambahan dari Pak Rudi tadi, ketika kesadaran kita kuatkan di nafas dan di Allah yang menggerakkan nafas, kesadarannya kuat, terlelap itu bisa diminimalisir. Atau bahkan malah nggak ada terlelapnya gitu, malah siaga terus. Iya. Atau kadang-kadang begini, tubuhnya tertidur malah, tapi kita siaga gitu. Ini yang beberapa temannya kadang-kadang bisa mengalami kondisi seperti itu. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Saya Pak Pur. Oh, ini saya Pak Irman. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Ya, untuk level 1 Pak Pur, saya mengalami masih terganggu dengan suara-suara di sekitar lingkungan saya, Pak. Kadang terbawa ke sana, tapi ketika sadar ya lagi. Untuk melepaskan suara lingkungan dengan DN level 1 seperti apa Pak Pur? Untuk mengatasi. Ya, baik Pak Irman. Pak Irman Iskandar, saya jawab. Gini Pak Irman, di dalam DN yang kita latih ini adalah kesadaran kita. Jadi yang kita harus lakukan adalah bagaimana kesadaran kita tidak terganggu dengan suara-suara yang ada. Ya, suara itu tetap terdengar, Pak. Bagaimana kita tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang muncul, karena pikiran memang tugasnya berpikir. Jadi kita fokusnya di kesadaran. Kalau perlu malah kita menyadari apa yang sedang kita dengar. Bahwa yang kita dengar ini adalah Allah yang memperdengarkan saya. Jadi ada Allahnya, itu sudah sadar Allah. Kemudian ketika pikiran, pikiran saya sedang digerakkan Allah. Jadi justru kalau kita kepikiran dibuat sebagai alat untuk menyadari Allah yang sedang menggerakkan pikiran. Kalau kita mendengar sesuatu, mendengar mungkin lokasi tempat kita berdiri ramai gitu ya. Ya, Allah memperdengarkan saya melalui telinga saya, ramainya lingkungan. Jadi ada kesadaran akan Allahnya itu yang sedang menggerakkan telinga kita untuk mendengar keramaian. Itu kan sama aja kan dengan nafas kita. Nafas kita juga nggak pernah berhenti, pikiran juga nggak pernah berhenti, telinga juga nggak pernah berhenti. Tapi bagaimana kita bisa berada pada keadaan menyadari bahwa Allah yang menggerakkan telinga saya, Allah yang menggerakkan nafas saya, Allah yang menggerakkan pikiran saya. Nah, itu Pak Irman. Iya Pak Pur. Terima kasih. Sama-sama Pak Irman. Baik, silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu. Dalam Pak. Bu Nunu, monggo. Gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk level 1 itu kan menyadari nafas. Terus naik ke 2 menyadari Allah. Tapi gerakan Allah, tapi saya tuh untuk hanya berputar di level 1 tuh Pak. Belum merasa gerakan. Jadi nafas saya itu belum digerakkan sama Allah. Apa kita bisa menyadari Allah, kita langsung bisa menyebut Allah gitu Pak? Atau tidak itu baiknya? Iya. Ya, terima kasih Bu Nunu. Sebenarnya kita menyebut nama
untuk nama Allah dengan Allah itu ya nggak harus ya, tapi ada baiknya kan gitu kan, ada baiknya dengan kesadaran. Jadi nafas itu kan yang menggerakkan Allah, bukan kita, betul nggak? Gini Pak, untuk level 1 kan kita sudah menyadari nafas, berarti langsung menyadari Allah, begitu bisa Pak? Bisa, memang begitu Bu, langsung aja. Tidak harus berarti kita tidak harus digerakkan itu. Seakan-akan digerakkan Allah. Saya belum sampai ke belum merasa kalau nafas saya itu digerakkan sama Allah, ya cuman saya menyadari itu loh Pak. Saya hanya menyadari nafas, terus menyadari Allah. Berarti cuma kita menyadari Allah bisa ya Pak ya. Yang penting kita menyadari Allah itu ya Pak. Iya, karena nafas kita nanti untuk jalur zikirnya ada baiknya menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Kan bisa tuh. Oh ya. Berarti menyadari kita, yang penting menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Pokoknya kesadaran kita. Oh, begitu ya Pak ya. Oh ya Pak. Oh ya. Sudah Pak. Matur. Iya Bu Nunu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu masih ada. Jadi apa yang disampaikan Bu Nunu yang ditanyakan itu bagaimana kita apakah kita bisa langsung untuk menyadari menyadari Allah gitu. Ya boleh aja gitu. Tapi kan karena kita ingin menggunakan nafas sebagai alat berzikir, akan ada baiknya kalau kita menghubungkan nafas ini dengan Allah. Jadi kita menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Sehingga kita masih berada di nafas, berada pada kesadaran nafas dan berada pada kesadaran Allah. Jadi untuk menghubungkan antara nafas dan Allah, menggerakkan Allah yang menggerakkan nafas. Karena nanti di situ kita akan Allahnya itu melalui nafas keluar masuk. Terima kasih Bu Nunu. Pertanyaannya ini menjadi pemahaman kita bersama agar kita bisa lebih fokus lagi di kesadaran. Pak Rosi, ada pertanyaan? Iya Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat saya melakukan DN level 1 itu seringkali Pak Pur seperti ada daya di saya itu berputar badan itu Pak Pur. Maksudnya seperti goyang gini Pak Pur itu. Oh iya. Ya. Terus nah itu saya coba, kadang pikiran saya terganggu gini, kok badan saya berputar, saya bertanya gitu. Akhirnya lama-kelamaan saya ikuti terus saya kayak turun ke bawah itu. Akhirnya seperti sujud itu Pak Pur. Akhirnya saya kebawa pikiran, loh kok saya sujud seperti ini gitu. Lama-kelamaan ya udah saya selesaikan aja. Saya berdiri lagi coba kembali ke DN. Itu menyadari nafas gitu Pak Pur. Saya ulangi lagi, masih ada putaran gitu Pak Pur. Nah, bagaimana caranya untuk lebih saya itu DN supaya lebih tenang lagi, biar nggak ada gaya-gaya seperti itu Pak Pur. Iya. Mohon solusinya. Sebenarnya gini Pak Rosianto. Ya Pak Pur. Jadi ada gerakan ketika kita berpikir itu nanti akan hilang sendiri.
Tidak perlu Pak Rosyanto itu berusaha menghilangkan. Tapi kalau Pak Rosyanto bisa duduk diam tanpa bergerak itu lebih baik. Tapi kalau memang itu mengganggu kesadaran Pak Rosi untuk ke Allah, asal gerakan itu tidak membahayakan, tidak apa-apa. Memang di awal-awal itu biasanya gerakannya muter gitu atau disujudkan. Ya sudah, itu ikuti saja. Tapi ada juga yang tidak digerakkan sama sekali gitu, ada juga. Jadi ini sangat individual sekali. Jadi kalau saya dibiarkan saja, Pak. Ya muter-muter kan nggak muter terus. Muter nanti disujudkan ya sujud aja. Nanti kalau sudah selesai duduk lagi, diam lagi ke Allah lagi. Gitu. Apa? Jadi sebenarnya sujud pun juga ke Allah, tapi duduk lagi ke Allah. Jadi gitu diulang lagi. Nanti lama-lama hilang. Karena itu memang fisik itu perlu beradaptasi dengan kesadaran kita. Oh, ya. Intinya saya itu harus kembali ke kesadaran gitu, Pak Pur. Ya, kan karena goyang itu kan akhirnya kesadarannya jadi fokusnya ke gerakan itu. Iya, ke gerakan. Iya benar. Ya, jangan tetap ke Allah. Biarin gerak, biarin aja, tapi tetap ke Allah. Ya, tapi juga harus sadari nih gerakan ini bahaya apa tidak. Oh gitu. Ya, ya. Kalau di kamar nanti nyamplung apa-apa ya bahaya juga kan gitu. Begitu, ya. Ya. Iya Pak Pur. Makasih Pak Pur. Lanjut Pak Rosi. Ya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada problem ketika menjalankan di level 1. Ya. Pak Pur. Saya Pak Rusli. Ya, silakan Pak Rusli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Pur, dalam kita mengamati napas ini atau menyadari napas maupun menyadari bahwa napas digerakkan Allah, nafs sendiri ikut ke dalam napas atau tetap berada di luar, Pak? Dia cukup memperhatikan atau dia ikut masuk ke napasnya sendiri? Baik Pak Rusli, saya jawab ya. Nah, nanti kalau misalnya kurang ini Pak Rusli bisa menanyakan lebih lanjut. Gini Pak Rusli, jadi nafs itu bukan materi, ya. Nafs itu bukan seperti jasad. Jadi nafs itu bentuknya kesadaran, sehingga nafs itu tidak masuk dan tidak keluar. Nafs itu tidak di dalam dan tidak di luar. Tapi menyadari. Ya, menyadari. Jadi kalau kita tidak menyadari, maka nafs itu sebenarnya sedang tenggelam di dalam jasad. Maksudnya tenggelam ke pikiran gitu. Tapi kalau kita menyadari, maka kita bisa menyadari pikiran-pikiran kita. Kita sedang berpikir apa. Nah, posisi yang benar bahwa jiwa itu adalah menyadari. Ini terlepas dari jiwa itu keluar atau masuk, di dalam atau di luar, ya. Tidak bisa dikatakan demikian karena memang jiwa itu bukan benda materi atau benda apa namanya yang sama dengan jasad. Jadi ketika kita menyadari, ya berarti kita bisa menyadari. Berarti kita sadar. Jadi kalau sadar itu bukan keluar masuk di dalam atau di luar, tapi menyadari atau tidak. Ini memang banyak paradigma lama yang menyebutkan misalnya ada ngerogoh sukmo, ya sukmanya keluar, kemudian bisa ke mana-mana, gitu. Keluar dari jasad. Orang mati itu keluar dari jasad. Sebenarnya kalau kesadaran itu nggak masuk, nggak keluar. Ya, ini karena kesadaran, tapi kita sadar apa enggak gitu. Jadi pengertian sadar apa enggak, bukan keluar atau masuk. Itu konsep di DNS saya, Pak Rusli, ya. Mungkin Pak Rusli akan menemui banyak konsep di luar sana gitu tentang
nafs atau jiwa ini. Tapi kalau di sini yang digunakan adalah bahwa jiwa itu menyadari atau tidak, bukan keluar atau masuk, di luar atau di dalam. Ya, jadi ketika kita DN, ya, ketika kita menyadari nafas, menyadari Allah yang menggerakkan nafas, berarti kita sudah lebih sadar gitu. Kita sadar gitu, sadar dengan nafas kita, sadar dengan Allah yang menggerakkan nafas itu. Itu terlepas dari masuk dan keluar. Tapi ada juga teman-teman yang mengalami sensasi seperti keluar dari tubuh, ada juga. Nah, kalau sensasi itu sudah lain. Setiap orang memiliki sensasi masing-masing atau tidak mengalami sensasi juga bisa juga. Itu Pak Rusli, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin saya salah bertanya ya, salah ini. Saya masih teringat dengan penjelasan Pak Pur beberapa hari yang lalu kalau tidak salah. Pak Pur menjelaskan bahwa untuk mudahnya itu kita seperti wayang. Ada dalang, ada jasad yang digerakkan wayang, dan nafsu yang memperhatikan sebagai penonton di belakang layar. Iya. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Saya membayangkan bahwa nafs itu adalah penonton itu. Betul, Pak. Nah, penonton ini bisa tidak masuk ke gerakan nafas itu sendiri? Atau cukup memperhatikan aja? Atau cukup di luar aja? Sebenarnya cukup tidak di luar, aja. Tidak di dalam, Pak, pengertiannya. Nah. Menyadari apa tidak gitu aja, Pak. Jadi lebih terminologinya atau istilahnya lebih mudah dipahami. Kalau saya ini. Oke. Ya, terima kasih nih Pak. Iya Pak Rusli. Jadi apa? Memang kita ini kan bicara tentang apa ya, jiwa ya, tentang nafs ini. Memang yang satu yang menjadi problem itu adalah istilah keluar masuk gitu ya, dan tidak sadar. Nah, saya pun dalam menjelaskan itu mencoba untuk lebih menyederhanakan konsep sehingga tidak rancu. Kalau keluar masuk itu nanti seolah-olah ada yang keluar dari tubuh, padahal nggak ada. Berarti lebih pada apa namanya, sadar atau tidak sadar itu yang sementara ini yang saya pahami demikian Pak. Sekaligus agar lebih mudah memahami apa namanya konsep. Pak Rusli, terima kasih pertanyaannya. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik. Baik, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya saat mengamalkan DM itu pas sudah merasa nyaman. Nah itu saya sudah malas untuk berzikir Pak. Hu Allah gitu. Nah setelah itu kemarin saya malah mendengarkan suara saya sendiri dalam DM. Ada suara orang lain dan ada suara saya sendiri. Nah, setelah itu saya langsung ulang lagi DM-nya. Iya. Allah lagi apa? Saya harus menyadari suara saya juga gitu Pak, atau gimana? Ya, baik Bu Yuki, saya jawab nih. Ya, Bu Yuki, di dalam berzikir nafas itu sebaiknya kita tetap menggunakan hu Allah. Karena itu semacam jangkar yang akan mengamankan agar kita tidak kemana-mana.
Kalau kita hanya sadar saja, sadar Allah saja, tanpa menyebut nama Allah di dalam setiap nafas, itu kadang-kadang kita akan terbawa oleh sensasi-sensasi. Karena jangkarnya nggak ada, sauhnya itu nggak ada. Jadi kapalnya bisa dibawa ombak gitu loh bahasanya. Makanya tetap walaupun sudah sadar Allah, tetap gunakan Allah dalam setiap nafas. Karena memang Allah memerintahkan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus terus menyebut di dalam setiap nafas kita. Sehingga nanti sensasi yang seperti Bu Yuki alami, mendengar suara sendiri, mendengar suara orang lain, itu akan bahasanya apa ya? Akan terjaga oleh jangkarnya tadi di nafas tadi. Karena kita ini masih hidup, kita masih diberi jasad oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap grounding. Groundingnya di mana ya? Di jasad ini dengan apa? Dengan nafas. Sehingga kita tidak terbang lepas gitu loh. Karena ya kalau kita bisa menjaga lurus ke Allah tidak apa-apa. Kalau kuat, tapi kadang-kadang setan itu ya pintar, sudah kuat ini tetap bisa ditarik gitu. Dengan suara-suara, dengan bayangan-bayangan. Nah, saran saya tetap dengan nafas Bu Yuki, dengan Allah juga. Berarti kalau sudah seperti itu kembali lagi ya Pak ya, kembali lagi berzikir, Allah, nggak usah. Iya, iya, tetap Allah, tetap lurus ke Allah. Nah, nanti sebenarnya di level 3, level 4 itu tetap menggunakan nafas Bu Yuki. Jadi tetap gitu. Jadi level 4 pun sibgoh pun itu tetap Bu Allah. Ya. Dan tetap di nafas gitu. Jadi jangkarnya tetap di tubuh kita, yaitu di nafas. Ya. Itu Bu Yuki yang bisa saya jawab. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang menambahkan atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silahkan. Pak Yusuf, mungkin ada pertanyaan Pak Yusuf? Belum ada Pak, sementara cukup. Baik Pak Yusuf. Ya. Oke, baik. Pak Asim atau Pak Pono ingin menyampaikan? Pak Widarto, silahkan. Ini ada Pak Widarto, ada Pak Supono, ada Pak Asim, ada Pak Man di Malaysia. Ada banyak kawan-kawan ini. Ya, ini Pak Asim yang membantu di chattingan WA ya. Kemudian Pak Widarto yang memanage semuanya. Pak Supono supporter yang memberikan semangat, yang sering kepadepokan juga. Baik, Bapak Ibu, kita metode sederhana, tetap pada koridor kurikulum ya Bapak Ibu. Kurikulum ini bukan tiba-tiba saja keluar. Ini merupakan proses yang saya alami begitu, sehingga sehingga ya Allah menuntut untuk membuat sebuah kurikulum yang simpel. Jadi pahami betul kurikulumnya dan lakukan saja. Lakukan itu yang ada di situ. Ya nanti kadang-kadang kita secara tidak sadar itu sok nambah-nambahi, ya, sok keluar dari kurikulumnya. Jadi kalau itu kadang-kadang nanti hasilnya akan beda. Ya, hasilnya akan beda. Ya mungkin sensasi-sensasi atau dampak-dampak yang muncul itu secara tidak sadar kita masih terbawa oleh
pelajaran-pelajaran sebelum di DNSA ini. Ya, mungkin Bapak Ibu kan sebelum di DNSA ini kan banyak belajar di tempat lainnya. Atau sekarang pun Bapak Ibu juga belajar di tempat lain. Itu nggak masalah. Tapi ketika Bapak Ibu belajar di NSA, ya pakailah cara yang saya sampaikan. Sehingga saya di dalam memberikan sebuah panduan, jawaban itu sesuai gitu. Kalau Bapak Ibu melakukan hal yang misalnya tidak sesuai kurikulum, ya nanti hasilnya akan beda. Kadang ada satu teman yang DN itu untuk mencari jati diri. Ya. Nah, di DNS kan nggak ada tujuan untuk mencari jati diri. Nah, tapi Bapak ini nggak sadar. Dia dalam DN itu mencari jati diri. Akhirnya apa? Akhirnya ada bisikan yang muncul. Dalam DN itu ada bisikan, ada seperti bayangan itu mengatakan siapa dirimu sebenarnya. Wah, itu dia ikuti gitu, dia ikuti terus-menerus sehingga itu membawa kesadarannya tidak ke Allah lagi, tapi malah justru membawa dia untuk mengikuti tulisan-tulisan atau bisikan-bisikan yang dia terima. Itu ya. Nah, baik, Pak Wid mau menyampaikan sesuatu, Pak Wid? Betul, Pak Pur. Cukup. Ini di mana ini? Di ruang bawah kios, Pak Pur. Bawah tanah. Bawah tanah. Punya ruang bawah tanah segala, Pak Wid. Ji, Pak Wid. Nanti kalau ada tambahan silakan. Ya kita bisa cuma. Ya, Pak Supono. Ji, Pak, Pak Man. Oh, Ji, monggo. Lupa ini kupluknya, Pak. Nggak bawa baik ya. Tadi saya mendengarkan Bu siapa ya? Yuki, Bu Ari. Yang menggerakkan nafas Allah itu ya. Gitu, Pak. Saya yang mencoba menambah, Pak, mohon izin ya. Hanya istilahnya dari sisi ini kan ilmiah ya, kalau dari sisi ilmiahnya memang nafas ini kan diatur oleh, kalau ada yang bertanya nanti kan biasanya ada yang tanya, loh nafas kan sudah diatur oleh saraf, ya betul, nafas sudah diatur saraf simpatik. Nah, kita kejar lagi dah, saraf itulah yang menciptakan Allah, sadarlah bahwa saraf itu yang menciptakan Allah dan nafas itulah ujung-ujungnya yang menggerakkan Allah. Hanya itu aja, Pak, untuk menyangatkan. Memang nanti merasa ya tidak seperti itu menurut saya ini ya. Kita coba matur nuwun. Oh iya. Iya, Pak, pernah matur nuwun. Ya, nafas ini yang menggerakkan saraf ya. Saraf yang menggerakkan ya, kalau dicari-cari nanti kan ujung-ujungnya Allah. Jadi yang penting kita memang belajar untuk endingnya adalah Allah. Endingnya adalah Allah. Ya. Jadi misalnya siapa yang menggerakkan motor? Mesin. Siapa yang menggerakkan mesin? Bensin gitu. Nah, siapa yang bisa menggerakkan bensin? Ada percikan api, listrik gitu. Dan siapa yang menggerakkan listrik? Yang menggerakkan proton, neutron, elektron. Nah, kalau sudah nggak ada siapa-siapa lagi, nah Allah. Jadi ya yang menggerakkan motor itu adalah Allah. Itu. Jadi semuanya itu adalah Allah. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu,
saya kira ini sudah pukul 10, sudah 1 jam kita berada di Zoom meeting ini. Sebagai closing, Bapak Ibu, kita praktekkan lagi di N level 2-nya seperti yang tadi kita bahas, menyadari nafas, menyadari Allah yang menggerakkan nafas, dan menyebut nama Allah di dalam hati, oh Allah. Nah, nanti sharing dilanjutkan di grup DNSA Basic. Nanti ada Pak Hasim, ada Pak Supono, ada Pak Wigato, ada saya, ada Pak Man dari Malaysia, dan ada teman-teman yang lain yang bisa membantu. Jadi tidak harus saya, tidak harus teman-teman pengurus yayasan, semuanya bisa saling mengisi. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira cukup pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu juga. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan kita bisa jumpa lagi insya Allah minggu depan untuk membahas di N level 3. Tapi ya harus diamalkan dulu yang level 2. Lebih istiqomahkan lagi ya semampunya. Dan Bapak Ibu, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Pak Pur, terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Hari